Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrezi Goeci, kelas SI A2, NIM 2020161166. Dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Mata kuliah Filsafat Umum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah filsafat abad kontemporer, aliran eksistensialisme dan pragmatisme. Istilah kontemporer pada umumnya berarti saat ini, sekarang, atau zaman pada saat penutur atau pembicaraan atau pendengar sedang mengalami. Arti lain kontemporer adalah zaman pada saat suatu masalah muncul dan kemudian mendapat jawabannya. Hegel mengatakan bahwa setiap filsafat adalah zamannya yang sedang tersimpul dalam pikiran atau pandangan filsafat. Filsafat barat kontemporer berarti berkaitan dengan isu-isu kekinian yang mendasar yang dicarikan jawabannya oleh para filsuf. Periodisasi filsafat kontemporer ini biasanya masih mengacu pada kurun waktu abad 21 sampai sekarang. Sesuai dengan dinamika tuntunan rasionalitas, filsafat mengalami beberapa pergeseran yang khas. Pergeseran pertama adalah dari paradigma yang kosmosentris dan paradigma teosentris ke paradigma antroposentris. Wawasan kosmosentris adalah wawasan filsafat Yunani di mana alam raya berada di pusat perhatian para filsuf saat itu. Lewat paradigma teosentris, dalam filsafat Islam dan Kristiani abad pertengahan, Allah ada di pusat perhatian, segala-galanya mau dilihat seakan-akan dari sudut pandang Allah. Dalam paradigma antroposentris, manusia menempati counterpart. Paradigma antroposentris itu muncul dengan terang benderang di panggung filsafat pada abad 18 dengan Cogito Ergo-Sumnya. Selanjutnya di abad kontemporer dikenal dengan istilah paradigma logosentris, di mana wawancara menjadi sudut pandang tersendiri dalam pengembangan filsafat. Perkembangan filsafat barat kontemporer tentu saja tidak dapat dilepaskan dari perkembangan filsafat sebelumnya, yaitu filsafat barat modern, atau dikatakan juga sebagai pematangan lebih lanjut dari filsafat zaman modern. Pada zaman kontemporer ini ditandai oleh beberapa gerakan pemikiran yang dalam filsafat abad 16 dan abad 20 Siddhartha secara umum adalah suatu perubahan sosial dan budaya bersifat masif yang berlangsung dari pertengahan abad ke-17 yang berkaitan dengan suatu analisis terhadap masyarakat kapitalis industrial. Dalam perkembangan pada abad 19, manusia tetap dianggap sebagai pusat kenyataan, walaupun perhatian utama tidak lagi dipusatkan pada rasio, empiri, dan ide-ide manusia, melainkan lebih kepada unsur-unsur irasional, yaitu kebebasan atau kehendak sebagai motor tindakan manusia. Dalam perkembangan selanjutnya, filsafat kontemporer masih melanjutkan isu-isu utama dalam filsafat modern, namun dengan sudut pandang yang berbeda sama sekali. Isu antara lain metafisika, epistemologi, antropologi, atau humanisme, dan lain sebagainya. Selain itu, isu yang berkembang dalam filsafat kontemporer mulas ke isu-isu tentang kapitalisme, alienasi, lingkungan, demokratisasi, dan hak manusia. Banyak pemikir pada abad 20 menganggap memiliki ciri khas tersendiri, yaitu desentralisasi manusia. Subjek manusia tidak lagi dianggap sebagai pusat kenyataan, dan menggantikan antroposentrisme adalah desentralisasi manusia. Bahasa sebagai perhatian khusus sekaligus sebagai subjek kenyataan, makanya kemudian lebih disebut sebagai abad logosentris. Eksistensialisme merupakan untuk nama-nama macam jenis filsafat. Semua jenis ini mempunyai inti yang sama, yaitu keyakinan bahwa filsafat harus berpangkal pada adanya eksistensi
manusia yang konkret dan tidak pada hakikatnya, esensi manusia pada umumnya. Eksistensialisme memandang bahwa eksistensi itu hanya dimiliki oleh manusia. Adapun benda-benda lain tidak mempunyai arti tanpa manusia. Pendapat Descartes yang menyatakan saya berpikir maka saya ada diganti oleh aliran ini menjadi saya ada maka saya berpikir. Adapun tokoh-tokoh aliran ini adalah Soren Kierkegaard pada tahun 1813 sampai dengan 1855. Nietzsche pada tahun 1844 sampai dengan 1900. J.P. Sartre pada tahun 1905 sampai dengan 1980. Gabriel Marcel pada tahun 1889 sampai dengan 1973. M. Ponty pada tahun 1908 sampai dengan 1961. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantara akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Di Amerika Serikat, pragmatisme mendapat tempatnya yang tersendiri di dalam pemikiran filsafati. William James pada tahun 1842 sampai dengan 1910. Orang yang memperkenalkan gagasan-gagasan pragmatisme kepada dunia. Pegangan pragmatisme adalah logika pengamatan. Aliran ini bersedia menerima segala sesuatu, asal saja membawa akibat yang praktis. Pengalaman-pengalaman pribadi diterimanya, asal bermanfaat, bahkan kebenaran mistis dipandang sebagai berlaku juga. Asal kebenaran mistis itu membawa akibat praktis yang bermanfaat. Pragmatisme adalah bagian dari salah satu aliran filsafat. Pragmatisme merupakan salah satu pemberontakan umum dan melawan sistem idealisme yang terlalu menonjolkan intelektual dan tertutup. Pemberontakan dalam bidang filsafat ini terjadi pada abad 19. Pada abad itu, para penganut idealisme mengembangkan pemikiran subjektif manusia sehingga pengalaman tersebut menjadi prinsip metafisika untuk menjalankan kosmos. Bagi penganut idealisme, semua realitas adalah satu susunan, dan realitas tersebut tersusun dari bagian-bagian yang melekat satu sama lain berdasarkan atas hubungan internal yang saling menunjang. Realitas ini diinterpretasikan dalam kategori-kategori intelektual tertentu dan abstrak. Dua aliran filsafat yang mengaruhi pragmatisme pada awal berdirinya adalah empirisme Inggris dan filsafat Jerman modern. Pada empirisme Inggris, karya-karya yang mempengaruhi pragmatisme ditulis oleh John Stuart Mill, Alexander Bain, dan John Venn. Empirisme Inggris menekankan peran pengalaman dalam terbentuknya pengetahuan. Tokoh lain sangat dominan dalam terbentuknya pragmatisme adalah George Berkeley, seorang penganut idealisme empiris, dan Peirce yang menyebut dirinya sebagai peletak dasar bagi pragmatisme. Pengaruh lain yang perlu ditambahkan adalah pengalaman sosial bagi bangsa Amerika pada abad 19. Pengaruh tersebut adalah ekspansi industri dan perdagangan yang cepat dan optimisme yang merakyat yang berasal dari teologi Puritanisme, terutama yang berhubungan dengan kerja dan kebijakan. Bagi pragmatisme, filsafat adalah alat untuk menolong manusia dalam hidup sehari-hari maupun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mewujudkan dunia teknik. Dalam segalanya itu, pelaksanaan atau praktik hiduplah yang penting dan bukan pendapat atau teori, hipotesisme dan sepihak. Untuk menilai bermanfaat tidaknya ilmu pengetahuan, anggapan-anggapan hidup, malahan filsafat sendiri pun perlu diperhatikan segala hasil dan kesimpulan atau akibat yang terjadi atas dasar hipotesis itu. Yang pokoknya adalah bahwa manusia terbuat dan bukan berpikir. Pikiran ataupun teori merupakan alat yang hanya berguna untuk memungkinkan timbulnya pengalaman yang semakin ikut mengembangkan hidup manusia dalam praktik pelaksanaannya.
Eksistensialisme paling menonjol dirintis oleh Soren Kierkegaard yang ke dalam semua karyanya menonjolkan penghayatan manusia sebagai penanggung eksistensi. Bagi Kierkegaard, eksistensi menjala sebagai keberadaan menuju kehampaan belaka. Pencarian makna eksistensi akan selalu menyibukkan manusia, dan setiap usaha itu akhirnya akan membawanya pada kesimpulan betapa hidupnya hampa makna, sehingga pada membangkitkan kecemasan berlarut. Eksistensialisme pada prinsipnya adalah sebagai wujud perlawanan terhadap materialisme. Adapun idealisme dengan materialisme hanya memandang manusia seperti memandang bahan yang tunduk pada hukum-hukum alam, fisika, kimia, dan biologi. Sartre menyebutnya sebagai ensoi, sesuatu badan yang bukan subjek, sedangkan idealisme hanya memandang manusia sebagai idea, subjek yang selanjutnya hanya menyempatkan diri sebagai kesadaran. Berdasarkan idealisme, manusia dapat berdiri sebagai subjek karena menghadapi objek. Manusia hanya berdiri sebagai manusia karena bersatu dengan realitas di sekitarnya. Sebaliknya, materialisme hanya memandang manusia sebagai objek, sedangkan barang-barang di dunia ini hanyalah menjadi objek karena adanya subjek. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.